Jadi kalau Anda yang kaya saya pesenin, jangan pamer. Firman Tuhan berkata orang yang memewahkan pintu gerbangnya itu tidak aman. Makin orang tahu Anda kaya, banyak yang ingin Anda celaka. Mereka pengen dapat sesuatu dari Anda. Yang kerja keras kita, kenapa masih nyetor sama dia? Yesaya 33, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6 dan lalu 15. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Orang benar dikatakan firman Tuhan akan hidup aman dalam kejayaan dan kesejahteraan. Katakan amin. Buat apa kaya raya tapi kalau kita tidak punya damai sejahtera? Buat apa kaya raya harta melimpah tapi kalau kita nggak bahagia? Luar biasa dikatakan bahwa orang benar itu dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Katakan amin. Jadi dia ada di tempat tinggi, diberkati, punya kedudukan, punya harta benda. Tapi dia tinggal dengan aman, dikatakan. Bahwa di atas kubu bukit batu, bentengnya berdiri di atas kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang jadi pegangan hidupnya, pedoman hidupnya. Dan rotinya disediakan, artinya dia gak pernah kekurangan. Dan air minumnya terjamin. Berapa banyak saudara yang rindu hidupmu diberkati Tuhan? Kaya buat apa kalau gak punya damai sejahtera? Ingat ini dalam hati. Yesaya 32 ayat 17, sebuah ayat yang sangat indah yang saya pampang di kamar saya waktu saya masih kuliah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah sama-sama ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa gunanya kita kaya raya tapi kita hidup ketakutan? Gak tenang. Jalan mesti ada bodyguard, mesti ada ajudan yang melindungi kita. Lain kalau bicara Anda seorang presiden, Anda seorang menteri yang wajib dilindungi. Tapi ada orang kaya yang hidupnya ketakutan. Takut apa? Takut dijahatin orang. Takut dikerjain orang. Dan yang paling parah apa? Takut dibalas sama orang. Kenapa bisa gitu? Karena dia nabur kejahatan. Jadinya dia takut. Dan kita lihat di media massa, betapa banyak kejahatan. Saya ketemu sama orang kaya yang dia harus nyamar. Harus ganti nama, harus sembunyi karena rasa gak aman. Satu pelajaran penting yang saya tarik adalah gini, bahwa harta tidak menyelamatkan kita. Harta justru bikin orang dalam bahaya. Makin banyak yang ngincar kita. Waktu saya merintis pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda tahu punya nama besar itu punya keuntungan. Amin. Apa nama besar keuntungannya kalau sebuah yayasan? A foundation. Banyak yang support. Karena kalau punya nama besar orang jadi percaya. Gak usah sebutlah nama yayasan lain. Tapi begitu orang dengar namanya semua langsung tahu. Oh, wah donaturnya banyak banget. Saya pernah ngintip, saya dikasih tahu sama bagian keuangan. Salah satu foundation dari luar yang masuk ke Indonesia. Itu triliunan uangnya. Saya napasnya sampai sesek. Sedih amat gue masih jualan batik sama kaos. Buat kasih makan 6.500 anak, mereka triliunan nganggur. Tapi waktu saya merintis Tangan Pengharapan di Indonesia, ini hikmat yang Tuhan berikan. Stay underground. Jangan terlihat. Nggak perlu timbul ke permukaan. Stay low profile.
Tidak banyak orang yang tahu kamu lebih aman. Saya ini kan bodoh, tapi Tuhan itu sumber hikmat. Dia kasih tahu saya, lebih aman stay low profile. Jadi kalau Anda yang kaya saya pesenin, jangan pamer. Firman Tuhan berkata orang yang memewahkan pintu gerbangnya itu tidak aman. Makin orang tahu Anda kaya, banyak yang ingin Anda celaka. Mereka pengen dapat sesuatu dari Anda. Yang kerja keras kita, kenapa masih nyetor sama dia? Jangan sampai kita hidup dalam ketakutan.